رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Misbu, Bapak hadirin keluarga besar Bulik yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Pertama, semoga bapak-bapak yang hadir beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan dalam bekerja di markas mulia, memberikan kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, buat keluarga bapak dan hadirin sekalian, yang keluarga kita yang ada di sana sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya. Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana setia kala menghantarkan doa itu. Mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya alim. Amin. Iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika minal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah mulik min afati dunya wal akhirah wa la tasrufa tanazah imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan sihhatan tamman lana wa la siyama jama'ah mulik. Isfina ya syafi, isfihum ya syafi, isfiha ya syafi, ya syafi la shifaa illa shifaka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hadirin sekalian, sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di musola Hotel Mulia ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada bapak-bapak yang telah memilih hadir di majelis Quran sore ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Kerjanya berprestasi. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Amin. Sore ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Hasyr ayat berapa itu? Halaman 19 ya? 19. Baik. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara tanzur ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab wa hum banun nadir wa ikhwanuhum bil kufri lain lamu qasam bil qasamin fil arba'ati mawadi'i
ukhrijtum minal madinati lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum fi hizlanikum ahadan abadan wa in kutiltum khuzibat minhul lammu muatti'ah lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in kutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum ay ja'u linasrihim la yuwallunnal adbar wastughniya bijawabil qasamil muqaddari an jawabi syarti fil mawadi'il khamsati thumma la yansurun ayil yahudu la antum ashadda rahbah khawfan fi sudurihim ayil munafiqin minallahi litakhiri azabih dzalika biannahum qaumun la yafqahuna la yuqatilunakum ay al-yahudu jami'an mujtami'ina illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jidar surun fi qira'atin judur ba'suhum harbuhum bainahum syadidun tahsibuhum jami'a mujtami'an wa qulubuhum syatta mutafarraqatun khilafal jisban zalika bi annahum qaulun la yaqilun mithluhum bi tarkil iman kama sadil ladzina min qablihim qariba bi zamanin qaribin wa hum ahlu badrin minal musyrikin zaqu wabala amrihim uqubatahu fid dunya minal qatli wa ghairi walahum azabun alim mu'limun fil akhirati masaluhum aidan fi samaihim minal munafiqin wa takhallabihim anhum kama salis syaitani iz qala lil insani insanikpur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin kadziban minhu wariya'a fakana akibatahuma ayil ghawi wa maghwi wa quri'a birrab isma kana annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin al kafirin. Ya. Bapak hadirin sekalian, kita simak apa maknanya. Ayat yang pertama itu dan beberapa ayat berikutnya menjelaskan tentang perilaku orang munafik. Munafik adalah orang yang aslinya Yahudi tapi berpura-pura Islam. Munafik berasal dari kata nafaqa yunafiqu munafiqun. Nafaqah itu mengeluarkan, sehingga nafkah itu sesuatu yang kita keluarkan. Dari kata nafaqah, dari kata nafaqah muncul kata munafiqun. Jadi munafik adalah ikhrajul iman, menampakkan iman, wa kitmanul kufri, menyembunyikan kekufuran. Jadi orang munafik, orang yang menampakkan tanda-tanda keimanan tetapi sesungguhnya mereka adalah kufur. Nabi Muhammad ketika pindah dari Mekah ke Madinah, penduduk asli Madinah adalah orang Yahudi. Penduduk asli itu orang Yahudi. Ada sebagian Nasrani, satu kampung Najran. Selebihnya orang musyrikin Arab. Nah, orang-orang munafik ini atau orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu ketika Nabi Muhammad datang mengalami pergeseran, perubahan. Ada yang bertahan jadi Yahudi, ada yang masuk Islam. Nah, di antara yang bertahan jadi Yahudi dan yang masuk Islam, ini yang sana mau kemana mau nih, munafik namanya. Seperti apa mereka? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Imam Suyuti memberi tafsir tanzur.
Tandur kata nadhara, melihat dengan mata kepala. Jadi alam taro artinya melihat dengan mata kepala. Coba kamu lihat orang-orang Yahudi yang berpura-pura Islam. Illal ladzina nafaqu, kepada orang-orang yang munafik. Munafik. Nafaqa yunafiq. Yaquluna, mereka berkata katanya, di ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, teman-temannya sama-sama Yahudi, alladzina kafaru, yang kafir, min ahlil kitab, di antara ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Nah, Yahudi ini masih terbelah lagi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Nah, orang-orang munafik ini ngomong kepada wahum Bani Nadir, mereka itu ialah kaum Banu Nadir, Yahudi. Wa ikhwanuhum fil kufri, dan saudara-saudara mereka yang dalam kekufuran. Apa kata yang Yahudi yang pura-pura Islam ngomong kepada Yahudi yang masih asli Yahudi, Bani Nadir? La'il, sesungguhnya jika, lamu qasamin, ialah lam qasam, lam sumpah, fil arba'atil mawadhi', di 4 tempat itu, ukhrijtum, sungguh jika kamu nanti diusir dari Madinah. Kata orang munafik nih kepada temannya sesama Yahudi dari Bani Nadir, sungguh jika kamu diusir minal Madinah, dari kota Madinah, oleh orang Islam, dari Muhammad maksudnya, lanahrujanna ma'akum, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Jadi kalau ngomong bersama-sama Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Kalau kamu diusir, saya juga akan keluar dari Madinah. Nabi Muhammad nggak pernah ngusir orang Madinah, orang-orang Yahudi nggak pernah. Yang terjadi adalah orang Yahudi melanggar perjanjian perdamaian. Akibatnya risikonya mesti keluar dari Madinah. Jadi bukan diusir. Jadi kalau nanti bapak baca buku-buku dari Barat yang sumber dari Yahudi, orang Yahudi Israel sudah bilang Muhammad telah mengusir saudara kami dari Madinah. Padahal nggak diusir. Yang terjadi orang Yahudi yang tinggal di Madinah melanggar janji, khianat. Melanggar janji, mereka datang ke Mekah, sampai di Mekah menceritakan apa yang menjadi rahasia umat Islam di Madinah. Muhammad sekarang begini, posisinya begitu, jumlahnya sekian, pasukannya ada segini, gitu. Sehingga muncul perang Badar. Itu kerja-kerja Yahudi itu. Muncul perang Uhud, muncul perang Khandaq, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang Yahudi yang berkhianat ini, ya karena khianatnya masih keluar dari Madinah, jadi tidak pernah diusir. Nah, orang Yahudi yang pura-pura Islam ngomong sama orang Yahudi yang asli Bani Nadir ini, kalau kamu diusir dari Madinah, lanahrujanna ma'akum, kami juga bakal pergi meninggalkan Madinah bersama kamu. Wala nuti'u fikum, dan kami tidak akan patuh untuk menyusahkan kamu. Fi idlanikum, untuk menghinakan kamu. Ahadan abada, kepada siapapun selama-lamanya. Jadi kayaknya ngomong kayak orang benar. Iya. Kayaknya setia banget sama Yahudi gitu. Wa in kutiltum, dan jika kamu diperangi, udhifat min hulam al-muwatti'ah, dibuang daripada lafaz itu wa'in, lam muwatti'ah yang mempersiapkan kosam, lanan suran lakum, kami pasti akan membantu kamu. Jadi kalau kamu diusir, kamu juga pergi dari Madinah. Kalau kamu diperangin, kamu belain kamu. Kayak orang bener aja ngomongnya. Kayu. Iya. Jadi orang munafik itu kalau ngomong pintar bersilat lidah dan memikat yang mendengar. Apa jawaban Allah? Wallahu, dan Allah yashhadu, menyaksikan, innahum lakadzibun, bahwasanya mereka benar-benar mendustakan atau pendusta, bohong terus. Ngomongnya begitu, ntar kalau kejadian beneran mereka tidak setia.
dengan ucapannya. Pelajarannya apa tuh? Sikap Yahudi ini jelek. Sikap munafik itu nggak bagus, jangan ditiru. Kalau orang beriman mesti jujur, lurus, benar, satu kata dengan perbuatan. Kalau dia janji akan membantu, ya bantu benar. Kalau janji akan pergi bersama-sama, pergi sama-sama. Apapun resikonya. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, Allah lihat kita. Allah basirun. Allah dengar kita. Allah sami'un. Allah tahu kita. Allah alimun. Nah, 3 sifat Allah yang unggul ini, basir, sami', alim, menghasilkan sikap muraqabah. Kesadaran bahwa kita memang mesti menyesuaikan perilaku kita dengan keimanan itu. Jangan bohong, jangan khianat. Setuju nggak? Setuju. Kita kalau nggak bohong enak, hidupnya anteng. Kata Nabi, inna sidqa tuma'ninatun. Jujur itu menenangkan batin. Orang kalau jujur tidurnya jongjon. Apa jongjon? Ules. Lenter aja. Wal kadhibu raibah. Sementara tidak jujur gelisah. Takut. Takut diperiksa, takut diaudit tiba-tiba gitu. Tahuan belangnya. Kalau orang jujur diperiksa kapan aja siap. Jujur dalam bekerja, jujur dalam ucapan, jujur dalam keuangan, jujur dalam segala hal. Enak aja. Itu sebabnya Islam mengajarkan hidup jujur itu bagus. Dan perusahaan akan maju kalau seluruh anggota perusahaan jujur semua. Majunya apa? Berkah. Akan Allah turunkan berkah dari langit. Ada aja tuh rezeki. Tamu banyak, nggak ketulungan. Ketulungan kan memuat namanya. Sampai ngantri. Dan macam-macam kemudahan-kemudahan diberikan Allah. Kalau begitu gimana? Ya, jangan takut dan jadi orang jujur. Nabi Muhammad jujur, mujur. Kaya Nabi Muhammad. Baik. Makanya ngaji-ngaji gini nih dari sudut sumber daya manusia, manajemen SDM itu menguntungkan perusahaan. Ya, perusahaan mesti untung. Karena setiap karyawan yang jujur, lurus, benar, perusahaannya maju. Itu sebabnya perusahaan yang bagus dia akan dukung berapa perlunya nih, karena akan membangun SDM yang unggul. Baik, kita lanjut lagi. Lain ukhriju katanya, sesungguhnya jika mereka diusir, nih realitasnya. Kalau tadi ngomongnya, sekarang kenyataannya. Lain ukhriju, sesungguhnya jika mereka diusir karena mereka polanya sendiri, la yakhrujuna mahum, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Waktu ngomong kayak yang benar, begitu kejadian dulu kan saya pura-pura doang, bercanda doang, bercanda. Walin kutilu katanya, dan sesungguhnya mereka jika diperangi, la yansurunahum, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Ada ketidakjujuran di situ. Waktu ngomong kayak sang iya, begitu kejadian nggak dibuktiin. Begitu diperangin itu karena khianat, diperang Khaibar nggak menolong ini orang-orang munafik. Walain nasaruhum, dan sesungguhnya jika mereka menolongnya, aija'u linasrihim, yang mereka datang untuk membela mereka, la yuwallunal adbar, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Jadi nggak bisa diandelin orang-orang seperti gini. Naudzubillah. Nggak bisa diharapkan. Wastughniya bijawabil qasam, dan dianggap cukup dengan adanya jawab qasam, jawab sumpah al-muqaddar yang ditakdirkan, an jawab syarat, ini soal munahu ya, dari jawab syaratnya bil mawadil khamsah, pada tempat yang 5 itu. Tsumma la yansurun, maksudnya tsumma la yansurun, kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan. Kesimpulannya apa? Omongan orang munafik
bagai sembilu, ya, membahayakan, karenanya nggak bisa dipegang. Nah kita jangan kayak mereka. Kalau ngomong mesti bisa dipegang. Setuju nggak? Setuju. Para ulama ahli tafsir kemudian membagi orang munafik jadi dua. Ada munafik besar, munafik kubro namanya. Inilah Yahudi yang pura-pura Islam. Ada munafik kecil, munafik sugro. Itulah orang munafik yang sebetulnya orang Islam. Siapa tuh katanya? 3 cirinya. Orang Islam dari munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji sulaya. Apa sulaya? Sulaya. Ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi kepercayaan khianat. Jadi nggak bisa dipegang. Wa in shalla wa shoma wa zama annahu muslimun. Meskipun dia sholat puasa dan ngaku muslim, kalau punya 3 ciri ini munafik namanya. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan orang mulik, bukan. Baru jangan. Itu tandanya. Nah, apa bedanya munafik sughra dengan munafik kubro? Bedanya adalah kalau munafik kubro gitu ya, menurut Quran Bidarkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling bawah keraknya. Tapi kalau munafik kecil, munafik sugro, kalau dia bertobat masih masuk surga. Syaratnya tobat dulu. Persoalannya kapan meninggal kita nggak tahu. Itu sebabnya jangan nunda-nunda tobat. Sekarang tobat itu nanti aja kata malaikat, kata setan. Ntar malam malaikat datang mana? Jadi jangan tunda-tunda. Makanya Nabi Muhammad tuh setiap hari istighfar 100 kali. Wallahi innil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Demi Allah sesungguhnya saya istighfar dan bertaubat kepada dalam sehari semua 100 kali. Apa maknanya? Kalau Nabi yang maksum nggak ada dosanya masih istighfar 100 kali, komode orang. Badep. Kalau gitu gimana? Jangan takut istighfar. Orang istighfar itu karena sadar sudah salah. Orang benar kalau tahu dia salah. Orang nggak benar kalau ngaku benar sendiri. Salah jadi dia. Nabi Muhammad tuh ngajarin istighfar, bagus sekali. Jelas? Bapak dan hadirin sekalian, kita lanjut lagi. La antum asyadu rahbah. Sesungguhnya kamu lebih ditakuti, khaufan ditakuti, fi sudurihim dalam hati mereka. Siapa kamu nih? Orang Islam. Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Abdurrahman bin Auf, itu paling lebih ditakuti oleh orang munafik katanya. Di dalam hati mereka minallah, daripada Allah. Ditangkap? Ya. Jadi orang munafik itu lebih takut kepada orang dibandingkan kepada Allah. Kok bisa begitu? Iya, karena mereka sholat niatnya supaya diaku Islam. Orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul, ini Yahudi nih. Abdullah bin Ubay bin Salul sholat dia. Kalau Zuhur sholat, Asar sholat di Masjid Nabawi. Cuman motifnya, niatnya supaya diaku Islam. Kalau Isya nggak datang dia, gelap. Kata dia percuma datang, nggak ada yang ngeliat. Subuh nggak datang, maka kata Nabi, siapa orang yang tidak pernah datang subuh dan Isya, kasih tahu tandanya itu munafik. Kenapa? Kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Males mereka datang ke rumahnya jauh-jauh. Kalau datang ke Masjid Nabawi akan gelap. Malam nggak mungkin dia datang Isya, subuh apalagi. Makanya datangnya siang. Kalau siang kelihatan sama orang. Ternyata orang Islam nih. Makanya orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul yang kalau sholat cuma Zuhur sama Asar aja, bukan orang mulik, bukan? Kan. Itu disindir Allah.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim Sahun. celakalah orang yang sholat. Katanya orang sholat celaka. Kenapa katanya? Karena mereka sholat katanya, mereka lakukan sahun. Sahun itu lalai. Hatinya bukan karena Allah dia sholat, karena kepengen dipuji sebagai seorang muslim. Naudzubillah. Min zalik. Nah, kita bukan seperti itu. Kita sholat karena Allah. Saya mengapresiasi seluruh keluarga besar Mulik, menghargai bahwa sholatnya datangnya nggak sama, ya maklum bekerja kan. Betul nggak? Tuh, ada yang bisa tepat waktu, ada yang baru saya sholat baru datang. Ya mengapa apa masih waktu sholat? Daripada enggak? Betul nggak? Bagaimana kalau waktunya sholat itu kita mesti jaga di tempat, diatur dong. Siapa duluan, kamu duluan deh sholat. Untuk kelar gantian, kan bisa begitu kan? Jadi nggak kosong tuh tempat tugas kita. Jangan gara-gara pengajian direksi atau manajer marah. Gara-gara pengajian yang hotel gua sepi nih. Domelin kita ntar, masih bisa ngatur gitu. Kawan hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Jadi orang munafik itu lebih takut kepada orang dibanding kepada Allah. Kenapa? Karena motif dia melaksanakan ibadah bukan karena Allah, tapi karena kepengen diaku, dipuji sebagai muslim. Litakhiri azabihi katanya. Karena ditangguhkannya azabnya. Dia ngarepin, kalau sama Allah gampang. Kalau belakangan aja ada taubat. Ini yang penting sama orang nih, yang Muhammad nih. Dzalika bi'annahum qaumul la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang nggak ngerti iman, nggak ngerti iman itu mesti bagaimana. Iman itu bukan cuma ngomong tapi juga dibuktikan. Kan para ulama ahli tauhid mengatakan al-imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa af'alun bil arkan. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bukan cuma lisan, tasdiqun bil janan, membenarkan dalam hati, wa af'alun bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan. Jadi orang disebut beriman kalau perbuatannya dengan ucapannya cocok. Kalau mengatakan beriman kepada Allah ya sholat dong. Kalau ngaku beriman tapi nggak sholat, bermasalah pengakuannya. Orang munafik itu sholatnya angin-anginan. Kalau dia kepengen sholat, kalau nggak libur dia. Tanya kenapa nggak sholat? Lagi nggak kepengen. Kenapa? Muhammad nggak ada no, Nabi Muhammad nggak ada maksudnya. Dia lagi pergi perang. Nah sholat dia. Kalau gitu gimana? Jangan tiru munafik. Naudzubillah Min zalik. La yuqatilunakum, mereka tiada akan memerangi kamu. Ini kan janjinya Allah. Ayil Yahud, yakni orang-orang Yahudi, jami'an dalam keadaan bersatu padu. Gak mungkin. Di Madinah aja ada dua suku Yahudi yang keduanya nggak cocok. Bani Nadir, Bani Quraidah, sama-sama Yahudi tapi nggak kompak. Kita bersyukur Pak. Ya. Kalau kita nih meskipun ada beda-beda dikit, yang bedanya soal-soal sunnah. Iya. Kalau Yahudi Nasrani bedanya soal-soal yang prinsip, yang pokok. Misalnya orang Yahudi ada yang beriman pada Nabi Musa, tapi ada yang beriman pada Nabi Uzair, bahwa Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani begitu juga. Katolik dengan Protestan nggak sama. Gimana nggak samanya? Dalam hal yang terkait dengan pokoknya agama. Apa itu? Soal ketuhanan. Kalau Katolik bilang Tuhan itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maria. Kalau Protestan bilang Tuhan ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Bedanya di situ. Itu baru dua tuh, belum lagi Pantekosta, belum Advent, belum hari ke-7. Kalau Islam beda, paling soal usolid. Iya. Kunut. Kunut. Ini kunut ya. Halil. Kunut.
Kunut juga sebetulnya seluruh ahli fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengaku ada kunut. Cuma cara melaksanakannya beda. Imam Hanafi mengatakan kunut ada. Bahkan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada kunut. Cuman dalam kondisi nazilah, kalau dalam keadaan bencana, ada musibah berat seluruh negara, seluruh negeri, 5 waktu sholatnya, kunutnya. Imam Maliki bilang kunut ada subuh, cuman melakukannya setelah membaca surat di rakaat kedua sebelum ruku. Paham gak tuh? Paham. Habis baca Fatihah kan surat di rakaat kedua, baca surat kedua kunut sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i, subuh ada kunut, tetapi setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, baru doa kunut. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, ini muridnya Imam Syafi'i, kunut subuh tidak dilakukan karena menurut mereka tidak sunnah. Tapi kalau witir wajib kunut. Kalau witir mesti kunut ya, harus wajib. Jadi tekanannya pada witir. Jadi kalau ada orang nggak kunut, tanya dulu, ente mau ikut yang mana nih? Paham itu? Kalau subuh nggak kunut, witir mesti kunut ya. Beneran ya? Nah, dan menurut mazhab Syafi'i, membaca kunut sunnah ab'ad, sunnah yang bila ditinggalkan wajib sujud sahwi, sujud 2 kali. Beneran? Ya sederhana tapi penting buat tahu, supaya kalau kita sholat di tempat lain kebetulan imamnya nggak kunut kayak di Mekah, nggak baca kunut, cuman memberi kesempatan kalau subuh, sami Allahu liman hamidah, imam yang bijaksana ditungguin sebentar, kasih kesempatan buat makmumnya sholat baca kunut. Kalau saya biar sami Allahu liman hamidah saya bacain kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Jelas? Kalau kita sholat di tempat yang kebetulan nggak doa kunut kalau subuh, dan imamnya nggak memberi kesempatan, padahal kita biasa sholat kalau subuh pakai kunut. Begitu sami Allahu liman hamidah, imamnya langsung sujud. Ada nggak gitu? Ada. Nah, bagaimana nih solusinya? Kalau kita doa kunut dulu ketinggalan, ditinggalan rukun bisa jadi batal sholatnya. Jadi gimana? Ada solusinya. Rabbik firli ya Ghaffar. Gitu sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Belum keburu nih. Rabbik firli ya Ghaffar. Sama dengan baca kunut. Sama misalnya nih, kalau sedang ada pengajian, orang yang baru datang, kalau ngikutin hadis Nabi kan, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yaqut hatta yarfa rak'atain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, gitu, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Jadi persoalan, ketika kita datang, majelis taklim sudah dimulai. Gimana? Kalau sholat dulu nggak kebagian, duduk boleh. Gitu. Terus gantinya sholat tahiyat apa? Baca tasbih. Itu duduk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama status dengan tahiyat. Kedengaran ya? Kedengaran. Jadi jangan salaman. Begitu kan salaman, orang semua salamannya ngeganggu. Paham gak tuh? Duduk dengerin aja udah. Sama tuh ya. Kalau Imam Syafi'i mengajarkan kalau kita datang sholat Jumat, khotib lagi bicara, berdasarkan hadis Nabi kata Imam Syafi'i, sholat aja 2 rakaat yang ringkas, rakaatain khafifatain. Datang, imam sudah khutbah, sholat 2 rakaat ringkas tuh Fatihah aja nggak pakai surat. Rakaat kedua Fatihah tuh salam kanan langsung dengerin, nggak usah salaman, ngeganggu. Paham gak tuh? Orang lagi usul dengerin khotib, kita salaman, colek-colek lagi. Jangan, paham ya? Artinya ada solusi. Jadi Islam itu solusi, bukan masalah. Kita lanjut lagi.
La yuqatilunakum jami'a. Mereka tidak akan memerangi kamu semuanya. Mujtami'in, berkumpul. Karena tahu dia Yahudi itu sebetulnya takut sama orang Islam. Apalagi orang Islam mengerti Quran, takut ya. Kalau bapak pergi ke luar negeri, ke Inggris, banyak orang Yahudi itu terang-terangan dia, pakai topi gitu. Apalagi Yerusalem, di Baitul Maqdis sana, banyak terang-terangan mereka Yahudi itu. Mereka ada hati kecilnya takut sama orang Islam, karena mereka tahu kalau mereka itu nggak benar gitu. Kalau Islam kan Quran itu dari dulu sekarang sampai besok nggak berubah. Taurat nggak ada yang asli, nggak ada yang asli. Yang asli udah disita oleh Nebukadnezar, raja dari timur, Nebukadnezar yang nyerbu Bani Israel. Penduduk Bani Israel itu dihancurkan rumahnya dan Taurat yang dari Nabi Musa itu disita. Ya, orang Bani Israel nggak pernah bisa baca Taurat yang asli. Baru ketika zaman Nabi Uzair dijadikan anak Tuhan. Nah, ini Bapak baca kitab Sahih Bukhari. Orang Bani Israel, Yahudi itu katanya mendapat Taurat, ahli Taurat cuma mengamalkan Taurat cuma sampai tengah hari, kata Nabi, dari pagi sampai tengah hari. Orang Nasrani mengamalkan Injil cuma dari tengah hari sampai asar. Orang Islam mengamalkan Quran dari asar sampai maghrib. Bapak baca kitab Sahih Bukhari itu. Saya ngajar tempat lain. Apa mananya? Nggak ada yang sempurna orang-orang Yahudi Nasrani. Yang kedua, orang Islam itu cuma dari asar sampai maghrib. Kenapa? Waktunya pendek. Umurnya pendek-pendek. Ini bukan pendek-pendekin Bapak, bukan. Orang Islam paling umurnya 60, 70, paling banyak 80. Orang Yahudi yang 150, ada yang 120 tahun, Nabi Zakaria 120, Nabi Ibrahim 120 baru punya anak. Nabi Ibrahim umur 250 tahun. Kita 63 udah ngap nyender, udah berat ya, makanya waktu itu singkat kita nih dari asar sampai maghrib kan sebentar. Apa maknanya? Kita diminta memanfaatkan waktu yang tersedia untuk sebesar-besarnya amal soleh. Sehingga Imam Ghazali bilang, anfusukum jauharatukum, nafasmu itu adalah permatamu, berlianmu. Jadi kalau kita bernafas, kita mengeluarkan berlian yang mahal. Mesti ditukar dengan amal soleh. Makanya kalau orang yang ngerti begitu nggak mau nganggur dia. Ini ngapain ente? Ya ngomong kosong. Udah tau kosong dia omong. Ngomong yang isi aja. Hari apa ini? Ya cari-cari angin. Udah tahu angin dicari, kembung perutnya. Yang manfaat, amal itu mesti yang produktif. Yang kita kerjain itu mesti menghasilkan hasil. Hasilnya buat manfaat, buat masyarakat, buat kantor, buat tempat bekerja, buat keluarga, buat rumah, buat akhirat. Makanya orang Islam tuh hemat dia dalam menggunakan waktunya. Kita lanjut lagi. Illa fi qura muhassanatin gitu. Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng. Au min wara'i judur. Boleh berjudur, berjidar. Atau katanya di balik tembok. Surun wa fikiratin judurin. Ya, pagar dan pada satu kira dengan lafaz judur. Di siapa nih? Orang Yahudi yang ada di Khaybar. Khaybar itu berbukit-bukit ya. Nah, dia bikin bentengan. Apa? Karena menurut mereka umat Islam nggak akan bisa nyerbu kemari. Tapi dengan kuasa Allah, perang Khaybar itu umat Islam menang. Dengan pertolongan Allah. Biar dibikin benteng yang kuat, Nabi Muhammad dan kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat itu bisa mengalahkan orang Yahudi di Khaybar. Tanahnya disita oleh Sayyidina Umar, tanah itu dibagi-bagi kepada rakyat yang miskin. Tentara nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena zaman Sayyidina Umar, tentara sudah digaji, jadi punya gaji. Jadi Umar bin Khattab tuh orangnya berani.
Kalau menurut hukum Islam, ghanimah itu dibagi 5, 4/5 buat yang ikut perang. Kedengeran ya? Ya. 1/5 diserahkan pada Nabi untuk dikelola, dikasih fakir miskin, yatim, orang-orang yang tidak punya kerabat Bani Hashim, Bani Muthalib. Yang 4/5 itu dibagi gitu. 3/5 buat kavaleri, atau kavaleri Perang. yang naik kuda. Yang kan 4/5 kan? 3/5 buat yang kavaleri, yang naik unta, naik kuda, naik kendaraan. Yang 1 buat infanteri yang jalan Darat. tentara yang jalan kaki. Oleh Umar nggak dibagi, itu 4/5 dibagi semua buat rakyat yang miskin. Umar bin Khattab tuh ditanya, kenapa kami nggak dibagi? Anda kan sudah kasih gaji. Jadi nggak double-double. Umar tuh pemberani orangnya. Jadi mulai ada administrasi, ada sistem pergajian zaman Umar. Ada digaji. Dulu kalau orang perang zaman Nabi Muhammad tuh sifatnya volunteer, sukarela. Wajahidu kata Nabi, ayo berjihad. Yang punya kuda, punya unta keluarin, punya bekal bawa bekal, yang punya senjata bawa senjata. Jadi swadaya, sukarela. Begitu zaman Umar enggak, semua dibayar negara. Begitu dapat pampasan perang, nggak dibagi sama Umar. Rakyat kecil tuh yang susah. Petani nggak punya sawah, kasih Umar tuh. Jadi senengnya sama rakyatnya. Jelas? Au min warai judur ba'suhum katanya. Permusuhan, harbuhum, perang mereka itu bainahum syadid, di antara mereka sesama mereka adalah sangat hebat. Jadi antara Yahudi dengan Yahudi juga perang. Bani Nadir dengan Bani Quraidah perang. Tahsabum jami'a kata Allah. Kamu lihat, kamu kira mereka itu bersatu, mujtami'an, berkumpul wa qulubum syatta, sedang hati mereka adalah terpecah belah. Jadi Yahudi itu dari dulu sampai sekarang kelihatannya hebat, kompak, padahal kecut. Apa kecut? Pengecut, takut. Cuman ngomongnya gede. Kalau dihadapi takut dia. Mutafarriqah khilafal hisban, bercerai-berai kebalikan dari atau berbeda dengan dugaan yang kamu duga. Dalika, yang demikian itu bi'anahum qaumun la ya'qilun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Misluhum, misl mereka itu fitarkil iman, dalam meninggalkan iman. Naudzubillah. Jadi kita mesti punya keberanian. Orang Islam mesti berani gitu. Berani apa? Dalam menegakkan yang benar. Bapak akan berani kalau mengerti Quran. Kalau nggak ngerti Quran dikibulin aja sama orang. Kalau kita ngerti Quran, Yahudi takut Pak. Dan Yahudi takut sama orang yang kalau subuh berjamaah. Takut dia. Itu kunci-kunci ya. Nabi Muhammad ngajarin. Ini dikasih tahu sama Allah. Tahsabum jami'a, kamu kira mereka kompak, wa qulubum syatta, padahal hati mereka itu kecut, pecah belah. Antara mereka dengan mereka nggak kompak. Kenapa? Mereka tidak ngerti bahwa mereka meninggalkan iman yang sesungguhnya. Naudzubillah. Kama thalil ladzina min qablihim qariban, seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka. Di zamanin qaribin, dengan zaman yang dekat, wahum ahlu badrin, mereka itu adalah pasukan perang Badar dengan musyrikin dari golongan musyrikin. Jadi musyrikin dari Mekah itu campuran, musyrikin dipimpin Abu Jahal plus Yahudi yang nimbrung dengan pasukan musyrikin dari Quraisy. Mereka penakut. Mana buktinya? Nabi Muhammad 13 orang untuk perang Badar. Musyrikin dipimpin Abu Jahal, termasuk di situ ada Yahudi 1000 orang, lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan perlengkapan logistik yang lebih dari cukup. Mereka kalau mau perang, minum dulu, mabok dulu, teriak-teriak kayak orang gila. Nabi Muhammad justru ketika mereka teriak-teriak baca istighotsah 2 jam.
Saking khusyuknya istighosah Nabi sampai sorban Nabi jatuh, Nabi nggak berasa. Sayyidina Umar ngambil sorbannya ditaruh di kepalanya Nabi. Kalau zaman Nabi sorban di kepala naruhnya. Kalau zaman sekarang sorban taruh di sini. Kenapa di sini, di samping sini? Mode jampang. Itu jampang. Ayo boleh. Kalau Nabi begini depan sini, kenapa taruh di sini sorbannya? Ada. Taruh di sini, sorban sini untuk menutupi ini leher. Kenapa? Karena leher ini paling sensitif kalau kena heat stroke, sengatan panas matahari. Makanya tutupi kepala sini, sorban tuh. Lihat orang-orang Saudi, orang-orang Mekah. Sorban itu tuh gini diikat sini. Kita kagak di sini. Buat apa? Malam jampang tuh kalau malam nggak bawa golok dia. Kalau dia ada, kalau ngadepin orang golok begini aja. Gitu aja. Kita jampang bukan. Ini budaya jampang. Jampang. Kalau nggak gini diselempangin gini. Jampang itu. Nggak ada orang-orang Mekah Madinah pakai sorban dikalungin sih, nggak ada. Saya belajar bener, saya perhatiin budaya orang Arab. Kalau orang Yaman lain-lain. Orang Yaman itu kemana-mana bawa belati dia. Saya pernah ke Yaman. Ini Habib nih. Son'a, dari Son'a ke Hadramaut itu 2,5 jam. Orang sana tiap hari bawa belati. Biar pakai gamis, dia ada belatinya sini. Buat apa itu? Saya tanya, buat apa bawa belati? Emang lagi perang sih? Bukan, ini emang pakaian kita Pak. Kalau nggak bawa belati kurang lengkap. Cuman pakai doang, cuma disoren doang, sampai disoren. Diselipin doang, nggak dipakai apa-apa. Adat. Budaya berarti budaya. Budaya. Kalau pakai sorban di sini tuh, ini saya nggak ceritain Ustadz ini kan diubel-ubel. Iya, mama. Kalau orang Timur Tengah yang Mekah Madinah nggak gitu. Orang yang ubel-ubel itu Yaman. Yaman itu lebih dekat ke Qatar, India gitu. Orang India kan udah ubel-ubel. Iya. Jadi ada pengaruh tuh dari India. Kedengeran? Maksud saya cerita begini, coba diperhatiin budaya itu. Saya nggak pakai sorban, bukan anti sorban, bukan. Paham ya? Bukan. Karena saya kan kerjanya bukan cuma ngajar sini aja, ngajar di kampus, ngajar di mana-mana. Kalau pakai sorban, saya masih ngacir maksudnya. Benar. Bedanya mahasiswa dengan orang ngulik, kalau kita ngajar telat datang kabur mahasiswanya. Iya. Lihat 5 menit nggak datang, pulang dia ngobrol di luar. Kalau orang ngulik kan enggak, nungguin. Bedanya itu. Sah aja. Orang ngulik lebih berkah. Amin ya Rabbal. Nah, orang-orang yang musyrikin ini, orang-orang Yahudi yang ikut musyrikin, zaku wabal amrim, telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka. Ukubatahu, siksaan perbuatannya di dunia minal qatli wa ghairi, yaitu terbunuh dan yang lainnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, mu'limun, yang menyakitkan fil akhirat, di akhirat. Jadi di dunia mereka dikalahkan, di akhirat lebih sebentar lagi masuk neraka. Kenapa? Karena kufur, tidak beriman. Kalau begitu, kalau kepengen tidak hina di dunia, tidak disiksa di akhirat, yang beriman. Setuju nggak? Iya. Alhamdulillah. Haji kalau kebanyakan susah nangkepnya. Betul nggak ya? Segini juga lumayan lah. Alhamdulillah. Bisa diamalin, betul nggak ya? Haji 2,5 jam, ditanya ngaji apa? Tahu. Gue bingung, katanya ngajar apa tuh. Cukup dulu ya. Sampai halaman 21. Azabun alim. Nah, seperti apa kelakuan mereka akan diterangkan minggu depan. Niru siapa tuh orang-orang yang seperti itu, diterangin nanti minggu depan ya. Insyaallah. Dan
minggu depan masih diberikan kesempatan lagi. Jelas? Ada yang bingung? Guru mengenai doa kunut itu tadi udah semua udah ada fatwa apa ada gimana gitu? Gimana tuh? Yang tidak kunut tapi baca Robi. Oh gini, kalau kita udah biasa baca kunut, tiba-tiba kita sholat di masjid yang Nggak kunut. imamnya tidak menggunakan kunut, begitu kita sami Allah udah imannya Allahu Akbar, kan nggak Langsung. bisa betul. Iya. Nah, gimana jawabannya? Rabbik firli ya Ghafar. Sama dengan baca kunut. Ada kitabnya. Rabbik firli ya Ghafar. Ya Allah ampuni dosa saya, wahai Maha Pengampun. Bukan kamu baca doa kunut, tapi karena tidak mungkin dilakukan sebab ya. imannya tidak sujud. Paham ya? Paham. Ada kitabnya. Jelas? Kalau yang kebalikannya gini Guru, kalau misalnya orang tersebut memang jarang mengucap kunut Guru, pada saat mengikuti imam kunut dia nggak mengadakan tangan mengucapkan amin, itu gimana Guru? Kata Imam Syafi'i, kalau makmum nggak ngikutin imam dia nggak berjamaah. Gugur ya. Rian kan? Di tengah-tengah orang baca kunut dia aja nggak berjamaah aja. Tidak berjamaah namanya. Karena tidak muti'in lillah. Kenapa? Karena tidak ikutin apa yang disebut Nabi di Allah dalam Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang yang ruku. Kalau orang lain ruku, kita ruku. Kalau orang lain kunut, kita kunut. Gitu nalarnya. Kalau orang kunut, kita nggak kunut, nggak berjamaah namanya. Tuh, kan sayang. Iya, berat. Capek. Kalau kata diam aja dia. Makanya sakit kali. Iya. Bisa jadi. Rasa kata ini. Sering Guru seperti kayak gitu kalau Guru. Kasian kan? Jelas ya? Nah, Apa maknanya kita mesti bisa menghargai? Contohnya nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah tinggal di Baghdad. Saya pernah kunjungin tuh kuburnya di Mesir. Setelah di Baghdad, Imam Syafi'i pindah ke Kairo, ke Mesir, ke Memphis. Di Memphis beliau ngajar sana, berwafat dan dikuburkan di Mesir sana. Nah, waktu Imam Syafi'i tinggal di Baghdad gitu, ijtihadnya disebut kaul qadim, pendapat lama. Waktu Imam Syafi'i ke Mesir disebut kaul jadid, pendapat baru, pendapat baru. Nah, Imam Syafi'i pernah sholat di masjid yang dibangun Imam Hanafi. Imam Syafi'i ini, orang tahu nih Imam Syafi'i ini ulama besar, diminta jadi imam. Itu Imam Syafi'i itu dipersilakan jadi imam di depan. Imam Syafi'i sholat subuh di masjid yang dibangun Imam Hanafi. Sholat subuh nggak pakai kunut, tapi Imam Syafi'i ditanya sama jamaah sholat, kenapa anda yang mengijtihadkan bahwa kunut itu sunnah ab'ad, sementara anda di sini nggak kunut? Apa kata Nabi? Saya mengihtiram, menghormati muassis hadal masjid. Saya menghormati pendiri masjid ini Imam Hanafi yang mengatakan subuh tidak pakai kunut kecuali dalam rangka nazilah. Begitu tuh. Kalau Imam Syafi'i hormat begitu, apalagi kita. Iya. Mestinya kalau kita jadi makmum, imamnya baca kunut ngikut aja udah. Berapa sih berat angkat tangan diri, amin aja. Iya betul. Ya nggak bakalan rugi puluhan juta lah. Mungkin tangannya cantengan kali. Cantengan di jempol. Kayak gini. Cukup dulu ya. Cukup. Semuanya sehat. Amin. Berkah. Amin. Panjang umur. Amin. Kuat iman. Amin. Bisa husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma bihaqqil Qur'an. Amin. Wa bi kalamikal qadim. Amin. Wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. Amin. Wa bi haqqi ummil Qur'an. Amin. Alimna al-Qur'an. Amin. Wa faqihna fid din. Amin.
وعلمنا التأويل آمين. واهدنا إلى سواء السبيل. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا آمين. ويقينا صادقا آمين. ورزقا واسعا آمين. وقلبا خاشعا آمين. ولسانا ذاكرا آمين. وبدنا صابرا آمين. والعفو عند الحساب آمين. والنجاة من النار. آمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.